Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Ketemu lagi dengan Kak Hima. Nah, supaya semangat belajar, Kak Hima akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk tepuk semangat dulu nih. Yuk bareng-bareng tepuk semangat. Semangat. Adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Hima yang pastinya Kak Hima selalu semangat dan juga happy menemani adik-adik di rumah untuk belajar bersama. Khususnya adik-adik kelas 3 nih. Gimana adik-adik masih semangat belajar kan? Semangat dong, karena jika kalian nanti pintar, kalian cepat naik kelas ke kelas 4. Yeay! Di video kali ini, Kak Hima akan mengajak adik-adik kelas 3 untuk belajar materi tema 6. Tepatnya subtema 3 tentang energi alternatif. Pembelajaran yang pertama yaitu materi pokok bahasa Indonesia tentang energi alternatif pula. Sebelumnya Kak Hima tampilkan judul materi hari ini ya. Energi alternatif. Energi alternatif itu apa sih Kak Hima? Energi alternatif adalah sebuah istilah untuk semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Energi alternatif dapat diolah dan dapat digunakan sepanjang masa karena tidak akan habis. Di dunia ini ada banyak sekali energi yang kita hasilkan dan dapat kita olah. Tapi energi itu ada yang bisa habis, seperti energi yang berasal dari fosil. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Energi alternatif yang berasal dari fosil itu sering kita olah untuk bahan bakar. Tapi sayangnya, energi yang berasal dari fosil itu mudah habis adik-adik. Makanya, kita menggunakan energi alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Energi alternatif itu dapat kita peroleh dari sumber alam dan tidak terbatas, juga tidak dapat habis. Jadi jangan khawatir jika kita menggunakan sumber energi alternatif, kita tidak akan kehabisan. Karena sumber energi alternatif itu dapat kita dapatkan dari alam. Seperti matahari. Matahari adalah salah satu contoh sumber energi alternatif. Selanjutnya angin. Angin merupakan salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat kita temukan dari alam dan tidak akan habis. Nah, ada beberapa keunggulan jika kita menggunakan energi alternatif. Di antaranya adalah energi alternatif memiliki keuntungan, antara lain 1. Harga relatif murah. 2. Tidak akan habis karena berasal dari sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Contoh, jika kita menggunakan energi alternatif air, kita tidak akan kehabisan karena air berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. 3. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti energi alternatif matahari, angin, dan air itu tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan karena asalnya dari alam yang masih murni. Berikut Kak Hima akan menyebutkan beberapa energi alternatif yang dapat kita gunakan dan Kak Hima juga akan menjabarkannya. Sebelumnya Kak Hima akan memberitahu adik-adik
beberapa contoh energi alternatif di muka bumi ini. Energi alternatif di muka bumi ini antara lain adalah matahari, angin, dan air. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, energi alternatif matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di dunia. Selain dimanfaatkan untuk menjemur, fotosintesis, dan lain-lain, energi matahari juga dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi adik-adik, panas yang dihasilkan oleh matahari itu bisa diolah menjadi energi listrik loh dengan menggunakan alat yang bernama panel surya. Seperti ini alatnya adik-adik. Kalian sudah pernah lihat belum panel surya? Panel surya ini merupakan alat untuk menangkap cahaya panas dari matahari. Kemudian diolah menjadi energi listrik. Listrik yang dibangkitkan dengan energi matahari disebut juga listrik tenaga surya. Nah, panel surya seperti ini kalau di Indonesia salah satunya berada di Bangli, Bali. Panel surya yang digunakan untuk menghasilkan listrik biasa disebut dengan PLTS. Kepanjangan PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Selain angin bisa digunakan untuk bermain layang-layang, menggerakkan perahu, dan lain-lain, angin juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Energi angin akan diolah menjadi energi listrik loh. Nah, energi alternatif angin yang diolah menjadi listrik itu biasa disebut dengan PLTB. PLTB itu kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu maksudnya angin. Nah, angin ini bisa kita olah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat. Salah satunya adalah alat kincir angin seperti ini. Kincir angin juga biasanya disebut dengan turbin angin atau aerogenerator. Jadi turbin angin atau kincir angin ini nanti memutar dengan cepat. Semakin putarannya cepat, semakin cepat juga kincir angin ini menghasilkan energi berupa energi listrik. Pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB ini salah satunya ada di daerah Sulawesi. Energi alternatif yang ketiga adalah air terjun. Nah, kalau ini pasti adik-adik sering melihatnya. Air terjun selain digunakan untuk orang-orang berpariwisata, ternyata juga kita gunakan sebagai energi alternatif loh. Tahu tidak adik-adik bahwa air terjun itu juga bisa kita olah menjadi energi listrik? Aliran air terjun dapat ditampung menjadi energi gerak kinetik. Oleh karena itu, air terjun digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik yang berasal dari air terjun itu dinamakan dengan PLTA. Kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali PLTA. Salah satunya adalah PLTA di Jawa Barat, namanya Saguling. Kemudian ada juga PLTA yang ada di Sulawesi Tengah, namanya PLTA Sulawena. Ada juga nih adik-adik PLTA yang berada di Bengkulu, namanya PLTA Musi.
Itulah adik-adik beberapa sumber energi alternatif yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan lagi sumber energi alternatif yang sudah Kak Hima jelaskan tadi. Yang pertama ada matahari. Matahari bisa diolah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya biasa digunakan manusia untuk menghasilkan listrik. Namanya adalah PLTS. Kemudian yang kedua adalah sumber energi alternatif, yaitu angin. Ternyata angin bisa diolah menjadi energi listrik juga adik-adik, menggunakan kincir angin atau turbin angin. Nah, pembangkit listrik yang berasal dari angin tadi dinamakan dengan PLTB. Dan yang terakhir, sumber energi alternatif adalah betul sekali air, khususnya air terjun. Nah, air terjun itu juga bisa digunakan dan diolah untuk menghasilkan energi listrik loh. Namanya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Itu adalah tempat yang digunakan untuk mengolah listrik, kemudian listrik bisa disubsidikan kepada manusia-manusia atau masyarakat sekitarnya. Dan semua sumber energi alternatif tersebut tidak dapat habis jika manusia bisa menggunakan sebaik-baiknya. Energi alternatif matahari. Energi alternatif itu angin. Energi alternatif itu air. Ayo kita semangat belajar. Adik-adik, itulah video pembelajaran dari Kak Hima, materi bahasa Indonesia tentang energi alternatif. Yuk kita pahami baik-baik supaya kita nanti ketika ujian tidak bingung lagi. Terima kasih ya adik-adik sudah menyaksikan video Kak Hima sampai selesai. Kak Hima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.